Sebelum lanjut ke part 2, udah nonton video part 1-nya belum? Kalau belum, tonton dulu deh agar teman-teman lebih paham lagi. Pada video part 2 ini, kita akan membahas mengenai reaksi-reaksi pada alkana. Ada beberapa reaksi pada alkana. Ada yang tahu apa saja? Mengapa sih terjadi beberapa reaksi pada alkana? Kenapa nggak satu atau dua saja, tapi ini ada beberapa loh. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena alkana itu merupakan senyawa organik yang paling tidak reaktif. Reaksi ini digunakan pada kondisi suhu yang tinggi. Kondisi ini tidak dapat dilakukan dalam laboratorium dikarenakan memerlukan alat yang khusus serta reaksi yang terjadi itu sulit untuk dikontrol. Jadi intinya alkana itu merupakan senyawa organik yang paling tidak reaktif, karena ketidakreaktifannya itulah menyebabkan alkana mengandung beberapa reaksi. Yang pertama, kita masuk ke reaksi pembakaran. Bisa teman-teman lihat pada layar video, terdapat dua buah gas LPG atau singkatan dari liquefied petroleum gas yang dari Pertamina dengan brand LPG. Nah, ini itu merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak, kilang BBM, dan kilang gas. Yang komponen utamanya adalah gas propana C3H8 dan butana C4H10. Yang lebih kurang 99% dan selebihnya adalah gas pentana yang dicairkan. Nah, ternyata dalam gas LPG ini terdapat fun fact loh. Yang pertama, massa jenis LPG itu lebih berat dari udara, yaitu sekitar 2,01 kg per cm kubik. Dan tekanan uap LPG cair dalam tabung itu sekitar 5-6,2 kg per cm kubik. Lalu hubungannya dengan reaksi pembakaran itu apa antara gas LPG dan reaksi pembakaran? Nah, agar lebih paham lagi mengenai apa hubungan antara LPG dengan reaksi pembakaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu reaksi pembakaran sendiri. Reaksi pembakaran yaitu reaksi yang terjadi pada suhu tinggi. Hal tersebut di mana di sini dalam alkana dapat mengubah alkana menjadi karbon dioksida dan air. Dalam reaksi ini, suhu dan udara tidak perlu dilakukan pengontrolan untuk mendapatkan pembakaran yang efisien. Nah, sejalan dengan hal tersebut bahwa gas LPG itu nantinya akan bereaksi dengan gas O2 atau oksigen menghasilkan gas CO2 atau karbon dioksida dan uap air sesuai dengan persamaan reaksi yang ada. Persamaan reaksi yang terjadi antara propana dengan oksigen bisa dilihat oleh teman-teman di layar monitor atau di layar handphone masing-masing. C3H8 merupakan rumus kimia dari propana dan 5O2 merupakan O2 merupakan rumus kimia dari oksigen menghasilkan 3CO2 ditambah H2O dan panas. Jadi di dalam gas tersebut atau di dalam gas propana yang terkandung dalam LPG, ketika direaksikan dengan oksigen maka akan membentuk gas karbon dioksida dan uap air serta panas. Yang kedua, kita masuk ke dalam reaksi sulfonasi. Sulfonasi adalah suatu reaksi organik di mana suatu atom hidrogen pada hidrokarbon aromatik digantikan oleh suatu gugus fungsi asam sulfonat atau SO3H dalam suatu substitusi elektrofilik aromatik. Asam sulfat itu sendiri dapat bereaksi dengan cepat dengan alkana yang mempunyai atom H tersier, tetapi bereaksi lambat dengan alkana rantai lurus atau rantai tidak berantai. Reaksi ini menghasilkan asam alkana sulfonat. Secara umum, persamaan reaksi yang terjadi dalam reaksi sulfonasi ini yaitu RX ditambah HOSO3H menjadi RSO3H ditambah H2O, atau dalam reaksi tersebut terjadi substitusi satu atom H pada alkana oleh gugus SO3H
Substitusi ini disebut sulfonasi. Reaksi yang terjadi pada alkana yang ketiga ini, kita masuk ke reaksi nitrasi. Sebelum masuk ke pengertian dari reaksi nitrasi itu sendiri, ada yang tahu gambar apakah ini? Ya, betul, ini merupakan gambar dari bahan bakar nitrometana. Nitrometana ini merupakan sebuah senyawa organik dengan rumus kimia CH3NO2 yang biasanya digunakan dengan berbagai motorsport dan hobi lainnya sebagai bahan bakar ya. Hubungan antara reaksi nitrasi dengan bahan bakar nitrometana ini seperti yang telah disebutkan bahwa rumus kimia dari nitrometana yaitu CH3NO2 yang dimana berarti adanya reaksi antara metana dengan gugus nitro. Reaksi nitrasi alkana ini sendiri merupakan reaksi saat satu atom hidrogen alkana digantikan oleh gugus nitro atau Na3. Pada temperatur 150 sampai 475 derajat Celcius, alkana dalam bentuk uap dapat bereaksi dengan HNO3 atau asam nitrat. Pada saat bereaksi, barulah terjadi substitusi atom H pada alkana oleh gugus nitro NO2. Reaksi ini berlangsung paling mudah pada alkana yang mempunyai atom H tersier. Reaksi alkana dengan asam nitrat akan menghasilkan nitroalkana. Untuk persamaan reaksinya secara umum yaitu RH ditambah HONO2 menjadi RNO2 ditambah H2O. Reaksi keempat yang terjadi pada alkana yaitu reaksi halogenasi. Melanjut, silakan teman-teman saksikan tayangan video yang akan ditampilkan. Cedera menjadi momok menakutkan bagi setiap pemain. Dan sepak bola merupakan olahraga keras yang sering melibatkan benturan antar pemain. Benturan pun kerap menjadi sebab dari cederanya seorang pemain. Football lovers mungkin pernah menyaksikan ketika tim medis masuk ke lapangan untuk menyemprotkan suatu obat pada bagian tubuh pemain yang cedera. Itulah yang disebut dengan etil klorida. Sebetulnya apa etil klorida? Menurut penjelasan dari Dr. Michael Triangto SPOK dari Rumah Sakit Kemayoran Jakarta, obat semprot yang biasa kita lihat dalam permainan sepak bola ketika seorang pemain mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan dari tim medis itu disebut dengan kloretil. Kloretil merupakan sebuah bahan kimia yang apabila bersentuhan langsung ke kulit manusia, maka akan bereaksi dingin. Sehingga rasa dingin tersebut mampu sementara waktu menghilangkan rasa perih yang diderita pemain. Jadi bisa disimpulkan bahwa etil klorida adalah obat yang biasa digunakan untuk mencegah rasa sakit dan menjadi solusi kilat untuk mengobati luka ringan, serta meringankan nyeri otot akibat kesleo atau terkilir karena olahraga. Nah, karena salah satu sifatnya yang bisa meringankan nyeri otot akibat olahraga, maka obat ini sangat cocok digunakan dalam dunia sepak bola. Etil klorida sendiri hanya boleh digunakan di bagian kulit saja. Obat ini tidak boleh disemprotkan pada luka terbuka dalam atau bagian selaput lendir seperti hidung dan mulut. Dan yang perlu diingat, obat ini juga tak boleh dihirup. Penggunaannya pun tak bisa sembarangan. Tata cara penyemprotan yang harus diperhatikan antara lain jarak penyemprotan adalah sekitar 30-45 cm. Penyemprotan dilakukan hingga kulit terlihat putih dan jangan sampai membukukan kulit. Selain itu, spray berisi etil klorida hanya digunakan untuk penggunaan luar saja. Namun, seperti kebanyakan obat lainnya, etil klorida juga memiliki beberapa efek samping meski tak terlalu serius jika penggunanya sesuai aturan. Cairan obat ini bisa menimbulkan reaksi alergi seperti pusing, perubahan warna kulit,
kulit terasa nyeri, ruam, gatal, luka yang tidak sembuh-sembuh hingga sulit bernafas. Meski begitu, tak semua pemain akan merasakan efek sampingnya. Sebagai contoh, pemain yang memiliki alergi sajalah yang akan terkena efek bintik merah di permukaan kulit. Bagi pemainnya sendiri, mereka tetap bisa melanjutkan permainan setelah cedera disemprot obat. Namun, biasanya akan ada perawatan lanjutan setelah pertandingan untuk mengecek kondisi cedera mereka. Itulah tadi Football Lover seputar etil klorida, penghilang rasa sakit instan ala pemain sepak bola. Bagaimana menurut kamu? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share videonya. See you! Lalu, apa hubungannya dengan reaksi halogenasi? Pertanyaan yang sama seperti pertanyaan sebelum-sebelumnya ya. Kita masuk lagi ke pengertiannya dulu. Halogenasi yaitu suatu reaksi kimia yang melibatkan penambahan satu atau lebih halogen, di mana halogen ini merupakan unsur golongan 7A pada suatu senyawa atau material. Ketika alkana bereaksi dengan halogen, misalkan F2, Cl2, Br2, dan I2, nah itu semua akan menjadi alkil halida. Sebagai contoh, misalnya metana bereaksi dengan klorin menjadi klorometana atau metil klorida, diklorometana atau metilen klorida, triklorometana atau kloroform, dan tetraklorometana atau karbon tetraklorida. Untuk reaksinya dapat dilihat oleh teman-teman ya. Misalkan di CH4 ditambah Cl2 menjadi CH3Cl tambah HCl menjadi atau klorometana. Dan seterusnya sampai tetraklorometana. Fun fact dari reaksi halogenasi ini, panas atau cahaya biasanya digunakan pada proses halogenasi. Reaksi alkana dengan klorin dan bromin dalam kecepatan reaksi yang sedang dan mudah dikendalikan. Jika direaksikan dengan fluorin, terjadi sangat cepat, sementara dengan iodin bereaksi dengan reaksi yang terakhir yaitu reaksi pirolisis. Jika suatu alkana dipanaskan pada suhu 1000 derajat Celcius, maka akan mengalami pemecahan. Nah, pemecahan ini yang disebut dekomposisi termal atau pirolisis atau cracking. Cracking pada alkana merupakan proses pemecahan molekul alkana menjadi molekul yang lebih ringan atau dapat dikatakan berat molekulnya sendiri lebih ringan. Contoh nyata di kehidupan sehari-hari dari reaksi pirolisis ini apa? Ada loh ternyata sangat dekat di kehidupan kita. Misalnya ada bahwa pengolahan bensin itu menggunakan reaksi ini juga. Ahli kimia menggunakan beberapa proses yang dikenal sebagai cracking atau reforming untuk mengubah distribusi alami dan untuk mendapatkan lebih banyak bensin dengan kualitas yang lebih tinggi. Fraksi minyak mentah dipanaskan sampai suhu antara 400 dan 450 derajat Celcius. Panas ini memecahkan molekul minyak mentah terberat menjadi molekul yang lebih kecil yang berguna untuk bensin dan bahan bakar diesel. Pada tampilan video muncul beberapa contoh dari reaksi pirolisis atau reaksi cracking. Yang pertama misalkan dari C4H10 ketika dipanaskan selama sampai suhu 973 Kelvin, maka akan mendapatkan 3 produk, yaitu C2H6 ditambah C2H4. Yang pertama itu, yang kedua C4 dan C3H6, yang ketiga C4H8 ditambah H2. Begitu seterusnya sampai C8H18. Terima kasih telah menonton video saya dari part 1 sampai part 2. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengeditan video, serta dalam wawasan yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.